Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya Dewi di channel Dewi Qurani Official. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ikhfa syafawi, seri dari hukum mim sukun atau mim mati. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, untuk bisa membagikan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai ikhfa syafawi, di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Di dalam ilmu tajwid, ikhfa syafawi ini termasuk dari seri hukum mim sukun atau mim mati. Nah, nanti hukum mim sukun atau mim mati ini terbagi dari 3 hukum bacaan. Nah, yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mislain atau bisa disebut juga dengan idgham mimi, dan yang terakhir yaitu idhar syafawi. Dan pada pembahasan kali ini kita akan berfokus kepada seri mim sukun atau mim mati pada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu secara bahasa ikhfa menyembunyikan atau samar. Apa sih yang disembunyikan atau apa yang disamarkan? Nanti ada di pengertian istilah ya. Kemudian syafawi itu artinya bibir. Nah, kemudian secara istilah ikhfa syafawi itu mengucapkan mim sukun atau mim mati. Nah, kenapa di sini mim sukun atau mim mati? Karena pembahasan kali ini adalah seri dari mim sukun atau mim mati. Sudah tidak lagi seri dari nun mati atau tanwin ya. Nah, kemudian ketika mengucapkan mim sukun atau mim mati antara sifat idhar dan idgham. Nah, jadi pengucapannya tidak terlalu idhar. Idhar itu jelas, tidak terlalu jelas, atau tidak terlalu idgham. Idgham itu dimasukkan. Jadi sifat antara dua ini ya, tidak terlalu jelas atau tidak terlalu dimasukkan. Itu yang dimaksud dari samar ini ya. Nah, dengan tetap memperhatikan gunnah dengungannya dan tidak mentasdidkannya apabila bertemu huruf ba. Nah, seperti itu ya. Kenapa di sini huruf ba? Karena kaitannya dengan huruf ikhfa syafawi itu hanya ada satu, yaitu huruf ba. Nah, kemudian kaitannya dengan syafawi ini artinya bibir, karena mim sukun dengan huruf ba ini keluar dari satu makhraj, yaitu keluar dari bibir atau dari 2 bibir ya. Oleh karena itu disebutnya syafawi. Kemudian di sini ada kaidahnya. Bagaimana terjadinya hukum bacaan ikhfa syafawi, yaitu apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka dia dibaca dengan hukum bacaan ikhfa syafawi. Nah, kemudian di sini ada cara baca dari ikhfa syafawi. Nah, yang pertama kita menyamarkan huruf mim sukun kepada huruf ba. Nah, setelah disamarkan kita harus beri gunnah atau dengungan selama atau tempo gunnahnya 2 atau 3 harokat, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada posisi bibir pada saat pengucapan, yaitu ada 2 versi atau 2 pendapat. Nah, poin yang pertama yaitu dengan cara merapatkan atau menutup 2 bibir tanpa mengerutkan atau menekan. Jadi poin nomor 1 itu menempel antara 2 bibir, bibir atas dan bibir bawah, tapi tanpa ditekan, jadi lunak saja. Dan pendapat yang kedua itu dengan cara ada celah antara 2 bibir, jadi 2 bibir itu tidak menempel.
uh, ada celah sedikit setebal sehelai kertas ya. Seperti itu. Insya Allah dua pendapat ini betul seperti itu ya. Dan ini ada catatan posisi bibir ini sama dengan hukum bacaan iklab. Nah, hukum bacaan iklab yang sudah dijelaskan di video sebelumnya sama, ada dua pendapat seperti ini. Nah, bedanya untuk hukum bacaan iklab dia masuk ke seri nun mati dan tanwin. Nah, sedangkan untuk ikhfa syafawi ini seri dari mim sukun. Nah, itu bedanya ya. Dan untuk hukum bacaan iklab ini ada satu tambahan proses di sini. Sebelum cara bacanya disamarkan, dia harus mengubah nun mati atau tanwinnya berubah menjadi mim terlebih dahulu, seperti pada pembahasan sebelumnya ya yang mengenai iklab. Jadi untuk proses iklab ini ada 3. Yang pertama, mengubah nun mati atau tanwin menjadi mim, kemudian disamarkan sama seperti ikhfa syafawi, kemudian harus ada gunnah atau dengungan. Jadi hampir sama ya hukum bacaan iklab dengan ikhfa syafawi. Posisi bibirnya sama, ada dua pendapat, bisa dipilih mau ikut poin yang pertama atau poin yang kedua. Insya Allah betul. Hanya ada tambahan prosesnya di sini. Untuk iklab itu nun mati atau tanwinnya diubah dulu menjadi mim. Nah, sedangkan ikhfa syafawi tidak ada proses mengubah nun mati atau tanwin karena dia sudah berbentuk mim sukun. Mim sukun bertemu dengan ba, jadi langsung disamarkan saja. Jadi itu bedanya ya antara hukum bacaan iklab dengan ikhfa syafawi. Nah, di sini kita lihat contohnya agar lebih jelas perbedaannya di mana. Nah, di sini ada 3 contoh. Kita lihat contoh yang pertama. Di sini ada hukum bacaan ikhfa syafawi ya. Ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya yaitu dengan menyamarkan. Cara menyamarkannya antara izhar dengan idgham. Jadi pertengahan samar-samar saja, kemudian harus diberi gunnah atau dengungan, ditahan ya dengungannya selama 2 atau 3 harokat. Nah, cara bacanya seperti ini ya. Ajrahum bighair. Nah, seperti itu ya. Ajrahum. Nah, disamarkan dulu, kemudian diberi dengungan. Dengungannya ditahan 2 sampai 3 harokat. Ajrahum. Nah, yang keliru ketika tidak ada samarnya, tidak ada dengungannya. Nah, kebanyakan yang sering terjadi membacanya seperti ini. Ajrahum bighair. Ajrahum bighair. Nah, samarnya nggak ada. Nah, gunanya pun nggak ada. Nah, itu yang keliru. Jadi harus ada samar dan ada dengungannya ya selama 2 atau 3 harokat ditahan. Nah, kemudian ada yang paling sering terjadi kekeliruannya, terlalu ditahan mim sukunnya. Jadi ketika memilih untuk poin yang pertama, merapatkan bibir atau menempel, terlalu ditekan. Nah, karena terlalu ditekan jadinya seperti mim yang bertasdid. Nah, itu yang keliru. Jadi walaupun kita mau pilih poin yang pertama dengan menempelkan 2 bibir, tapi jangan ditekan ya, lunak saja. Tadi saya memakai contoh pakai poin yang kedua ya, dengan ada celah antara 2 bibir. Ajrahum bighair. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, cara membacanya kita lihat di sini. Mim sukun atau mim mati lagi bertemu dengan huruf ikhfa syafawi yaitu ba. Cara bacanya disamarkan kemudian
digunahkan atau didengungkan selama 2 atau 3 harokat. Jadi dengungan di sini tuh harus tahan, jangan terburu-buru. Kita harus sabar ya. Kekeliruan yang sangat sering sekali terjadi pada tidak sabar, tidak diberi dengungannya di sini, tidak ditahan. Bacaan yang betul seperti ini ya, insya Allah. Inna rabbahum bihim. Ditahan dulu, disamarkan, kemudian ditahan. Inna rabbahum bihim. Yang keliru ketika membacanya seperti ini. Inna rabbahum bihim. Samarnya tidak ada, ditahannya, gunahnya tidak ada juga. Harusnya inna rabbahum seperti itu ya. Di sini samarnya dan dengungannya di sini. Saya memakai poin yang kedua, ada celah sedikit, ya tidak boleh terlalu besar celahnya juga ya, hati-hati. Nah, kemudian contoh yang terakhir di sini ada mim mati lagi bertemu dengan huruf ba, yaitu huruf ikhfa syafawi. Artinya disamarkan dulu, kemudian diberi gunnah atau dengungan selama 2 atau 3 harokat. Contohnya taumihim bihijarah, tarmihim bihijarah. Nah, yang keliru membacanya seperti ini, tarmihim bihijarah. Tarmihim bi. Nah, samarnya tidak ada, dengungnya atau gunanya tidak ada, tidak ditekan. Nah, itu yang sering sekali terjadi kekeliruan di situ. Jadi harus sabar ya untuk memberikan gunah ini. Ditahan dulu 2 sampai 3 harokat dengungannya. Seperti itu. Dan kekeliruan yang sering terjadi lagi ketika memakai poin yang pertama, merapatkan atau menempelkan 2 bibirnya terlalu kuat, terlalu ditahan sekali. Nah, jika seperti itu sudah bukan jadi mim sukun lagi, tapi mim bertasdid, saking kuatnya menekan 2 bibirnya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu ditekan, jangan taumihim. Nah, itu terlalu ditekan, jadi sudah tidak mim sukun lagi, menjadi mim bertasdid. Itu yang keliru. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian tambahan lagi sedikit. Nah, kekeliruannya sering terjadi lagi ketika pada kita memakai pendapat pada poin yang pertama, dia terlalu merapatkan atau terlalu menempelnya dengan kuat. Itu tidak sesuai dengan kaidah ya. Jadi kalau kita ingin memakai poin yang pertama harus lunak, tidak boleh ditekan sama sekali, harus lembut saja. Begitupun dengan poin yang kedua. Jika kita ingin mengambil pendapat yang kedua, itu harus ada celahnya sedikit saja, tidak boleh terlalu lebar celahnya, karena kaidahnya celahnya itu diibaratkan seperti setebal selai kertas saja, sangat tipis sekali. Nah, itu yang harus kita perhatikan ya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, cukup sekian pembahasan tentang ikhfa syafawi, seri dari mim sukun atau mim mati. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.